Baik, hari ini kami akan melakukan wawancara dengan rekan teman sejawat. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ada apa ini Bu Sugi mendatangi saya? Kok wajahnya agak gimana gitu? Begini, Bu. Saya minta bantuan untuk buat Bu Norma untuk mensupervisi saya dalam pengajaran di kelas, dan mohon ketika saya disupervisi itu ada masukan-masukan dari Ibu sebagai supervisi saya. Baik Ibu Sugi, saya bisa melihat nanti Ibu mengajar di kelas karena Ibu juga sudah memperlihatkan RPP Ibu yang kelas 9 dan saya juga sudah membaca RPP-nya Ibu. Nah, skenario Ibu Sugi seperti apa nanti di kelas? Rencananya tuh, Bu, skenarionya itu saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya, terus itu nanti akan diskusi dengan siswa. Setelah diskusi itu nanti ada hasil dari diskusi itu. Kalau memang masih ada waktu bisa dipresentasikan di depan kelas supaya tujuan pengajaran itu bisa berjalan dengan baik. Baik, berarti nanti materi apa yang Ibu sampaikan di kelas? Dalam hal ini mungkin sudah masuk di dalam listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Apa ada mau yang Ibu tambahkan lagi? Ya, di dalam pengajaran nanti, Bu, sebelum saya pada tujuan pembelajarannya, saya akan memberikan contoh listrik statis. Itu kalau yang umum mungkin saya akan bilang apakah anak-anak tahu itu PLN, apa itu singkatan PLN. Terus saya masuk bahwa contoh kalau di dalam kelas itu ada lampu, kipas yang untuk berkaitan dengan listrik. Tetapi nanti kalau sudah sampai tujuannya, mungkin mereka bisa sebagai bahan refleksi, yaitu mereka menyiapkan kertas sama ballpoint tapi yang pilot. Jadi itu kertas dipotong kecil-kecil, terus nanti pulpennya tuh digesek-gesekkan di kertas. Setelah ada beberapa lama dari pulpen gesekan ke kertas, diarahkan pulpen itu ke potongan-potongan kertas tadi. Nah, itu kertas tuh akan naik ke pulpen yang telah digosok. Itu sementara, Bu. Baik, berarti nanti saya ikut ke kelas Ibu hari ini ya. Jam berapa itu Bu Sugi? Nah, silahkan, Bu. Nanti mungkin saya kalau memang jam supervisi itu jam ke 6, 7. Nah, itu dimulai dari 11.15 sampai jam 13:05. Baik, nanti saya masuk ke kelas Ibu Sugi dan melihat bagaimana secara keseluruhan setelah Ibu mengajar nanti kita ketemu ya Bu ya. Siap, Bu. Untuk membahas hasil dari observasi nanti. Baiklah Ibu Sugi, saya kira Ibu Sugi bisa melanjutkan kegiatan aktivitasnya yang lain. Ya, terima kasih, Bu. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Kok kayak anak TK ya, siang, Bu. Oke, dengerin. Oke, terima kasih. Sebenarnya banyak Ibu kalau mau hanya untuk semangat belajar itu banyak. Ibu tahu jam ke-78 ini kalian mungkin sudah mau bermimpi-mimpi, tapi karena ada tugas sebagai pelajar dan untuk masa depan kalian, kita tetap harus belajar. Terima kasih. Jumlah siswa ada berapa ketua kelas? 30. Yang tidak hadir berapa, Muhammad Saleh? Mau ada 4. Sudah Ibu cek tadi. Antara lain siapa aja? 1 Rido. M. Rido tadi ada bilangnya. Mana M. Rido?
Tak ada lagi. Berarti yang tidak hadir siapa? Asnia. Terus? Indri. Terus? Asnia. Asnia sudah ya. Indri. Dewi. Anissa. Oke. Berarti kalian peka terhadap teman-teman. Nah, terutama Dewi. Sudah ada 2 minggu. Jadi pada saat kalian misalkan ini berdoa, tidak apa-apa, ya Allah sembuhkanlah teman kami. Sudah kami ke rumahnya, Bu. Iya, sudah Ibu tahu. Makanya jam Ibu kalian kosong kan? Kalian pergi, tapi kira Ibu diambil 1 jam. Said, kenapa? Ada yang lucu? Sudah, yang lain tidak usah. Said, ada yang mau dianukan nak? Oke, tidak ada nih ya. Oke, sekarang Ibu akan masuki judul baru, yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ibu kasih dulu, nanti Ibu akan catat di depan apa itu kompetensi dasarnya atau nama lainnya dari tujuan pembelajaran. Nggak usah dilihat bukunya dulu, Ibu belum menyerahkan ke buku. Dengarkan suara Ibu untuk menjelaskan. Oke. Kalian mungkin heran, apa sih listrik statis? Ya? Apa itu listrik statis? Statis itu apa? Kalau listrik, kalian kenal tidak dengan namanya listrik? Kenal? Merasakan? Menikmati? Oke. Sekarang Ibu tanya salah satu. Siapa tahu singkatan dari PLN? Angkat tangan. Oke. Pembangkit listrik negara. Betul? Nah, berarti listrik itu kalau diambil contoh sehari-hari, ini ya, diambil contoh sehari-hari, itu misalkan lampu, kipas. Kalau seandainya kipasnya ada, tapi listriknya tidak ada, apakah kalian menikmati? Tidak. Oke, berarti listrik itu penting, ya. Banyak di desa-desa itu hanya ada pembangkit listrik yang bisa masuk, ya kan? Tetapi bukan yang kayak di pelosok-pelosok. Macam juga yang di gunung-gunung. Ya betul Adrian? Oke. Sekarang kalau di sekolah ada contoh lampu, kipas. Kalau di rumah apa Adrian? Adrian siapa? Nanti sabar. Adrian apa? Kulkas. Terus mesin cuci. Terus ada lagi? Ada yang bisa menambahkan? Said? Yang ada listrik berkaitan, dengarkan dari Adrian, TV, kulkas. Nah ada lagi Adrian. Itu Sayid terbalik ya. Oke. Sayid apa? Oke, sebagai siswa tidak boleh menggunakan kata bodoh, tapi menggunakan kata pintar. Ya enggak? Sekarang Ibu tanya yang pintar. Listrik statis itu berkaitan apa? Tidak tahu. Jadi begini, listrik statis itu berinteraksi dengan listrik. Nanti kalian akan mempelajari apa itu muatan listrik, apa itu beda potensial, apa itu medan listrik, apa itu hukum Coulomb. Masih ingat kalian? Kalau pembelajaran pewarisan sifat, kalau listrik ini kan hukum Coulomb. Nah, kalau pewarisan sifat terkenal dengan hukum apa? Kalau hukum Newton tuh gaya. Nanti ada aksi, ada reaksi. Nah, jadi terbuka kan pembelajaran? Banyak kan? Nah, seharusnya hukum Newton itu masuk di arah aksi dan reaksi. Nah, jadi kalau di listrik tadi apa Ibu sebut namanya? Hukum Coulomb.
Berarti tadi malam jujur yang belajar siapa? Nggak ada. Ibu terima kasih atas kejujurannya. Tetapi dalam detik ini nanti pulang sekolah, tugas utama pelajar itu ada 3 nak. Apa? 1 belajar, 2 belajar, 3 belajar. Waktunya nggak usah lama, 10 menit, 15 menit. Oke? Sekarang semua dibuka halaman 163. Ibu menuliskan di depan, nanti ibu terangkan. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita sharing bersama. Ya, siapkan buku catatannya ya. Nggak boleh pinjam buku, kan masing-masing bawa buku. Oke, ibu tulis, nanti baru ibu jelaskan. Tolong tangan ibu ndak. Semua menulis, nanti saat ibu stop menulis, ibu jelaskan. Di buku catatannya semua. Hari ini Kamis, tanggal 31. Sementara ini tulis, nanti ibu jelaskan satu persatu. Jadi di sini untuk supaya kalian memahami. Jadi kita belajar itu bukan asal belajar. Pertama, judulnya itu adalah listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar ini tujuan. Apa sih yang kalian harus paham? Ya, jadi yang pertama menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf yang mengandung listrik. Nah, kalian sebagai manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akal. Ya, SMP 4 belum terlambat. Maupun dia yang tinggal di BRI, Beringin, Sebengkok, tidak ada alasan. Jadi semua di mata Allah sama. Kecuali kalian nggak bisa melihat ya. Susah. Nggak usah. Oh, di belakang. Nggak apa-apa. Susah. Ya sudahlah. Belakang. Kenapa? Yang dua nggak silau? Oh ya, nah mereka ndak silau gitu, alasan. Hah? Silau. Ya, ibu sambung. Sudah selesai? Nah, kalian itu bersyukur. SMP 4 ini datang ke sekolah, belajar. Kalau ndak ada gurunya jam kos bu. Padahal kalau ndak ada gurunya, kalian kan punya buku paket, punya buku LKS. Nah itu kalian isi, apalagi kesempatan di rumah, dibuka HP-nya. Nah ini, anak Indonesia ini salah kaprah. Dikasih bahan yang canggih, kalian gunakan untuk game, main, lupa makan. Akhirnya anak SMP 4 banyak yang badannya lemes, baru jam ke-5-6 sudah bu izin perut saya sakit. Ya kan? Nah, kalau kalian itu pintar, semua ada miskin, ada kaya, ada yang super kaya. Nanti gini, yang miskin lihat yang kaya, enaknya jadi orang kaya. Padahal orang kaya itu melihat orang miskin bahagia, karena tidak ada masalah. Begitu juga kalian, belajarlah yang baik, menyenangkan orang tua. Oke, sudah? Paham? Maksudnya menjelaskan konsep listrik, berarti nanti kita akan belajar gejala-gejalanya. Terus kelistrikan pada sistem saraf. Nah, yang utama, coba kalian itu yang pertama adalah A, konsep muatan, betul? Yang A, konsep konsep listrik. Ibu bilang kan yang A, konsep muatan, betul? Iya bu, ternyata konsep listrik
statis. Jangan bilang betul sebelum dilihat. Kadang-kadang ibu ngetes. Betul nggak kalian belajar? Oke, jadi yang A adalah konsep listrik. Oke, siapa tahu listrik statis itu apa? Boleh, ibu kasih waktu 5 menit belajar. Yang sudah angkat tangannya. Ibu juga punya jawaban, tapi siapa tahu. Kita kan sekarang ini di era yang canggih, harus sharing. Jangan gurunya yang ngomong terus. Ya kan? Oke. Nah, ini siswa hebat nih, belum ada catatannya. Sudahkah? Yes. Sudah? Ada yang tahu? Coba lihat teman kita melamun. Memang indah ya kalau tidak belajar ya, Said? Hah? Yang ditanya apa, Pak? Listrik statis itu apa? Kok apa tadi dia bilang? Listrik statis. Siapa yang tahu? Pendek aja jawabannya. Listrik yang dialiri oleh salah. Tulis semuanya. Listrik statis terjadi akibat adanya interaksi antar muatan listrik. Coba Said, ibu kenapa senang hari ini Said? Apa itu listrik statis Said? Baca yang tadi nak. Akibat. Kenapa suka ketawa ya? Apakah guru IPA-nya lucu, manis? Hah? Guru IPA-nya manis kali ya? Oke, Said coba dibaca. Listrik statis. Interaksi kalau nggak bisa baca lancar, ibu kembalikan kok ke SD. Ulang, tegak. Listrik statis. Masih ada tertawa. Coba Rizky dibantu. Ayo, listrik statis. Nanti kalau pinter, sebelum ibu tutup, nanti ibu kasih permainan refleksi. Tapi janji, listrik statis tolong bacakan dengan baik. Rizky. Hah? Ketinggalan? Oke, bantu dia Tritami. Itu belum panjang ya, ketinggalan Rizky. Kalau Said sering tertawa. Oke, sudah? Oke, sekarang ini hanya sebagian. Nanti tolong kalian baca kembali. Sebelum ibu selanjutnya, sekarang ada yang perlu kalian pelajari. Coba buka halaman 164. Apa yang perlu kalian ketahui? Apa aja? 1. Muatan listrik. Ini tadi bla 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 ya. Terus itu tadi apa? Yang perlu kalian apa? Ketahui ya. Yang perlu kalian ketahui itu sumber utamanya adalah muatan listrik. Semuanya sambil dicatat nak. Jadi ibu menulis, selesai ibu menjelaskan. Muatan listrik. Nah, ini namanya yang kedua, hukum Coulomb. Hukum Coulomb. Betul tulisan ibu? Betul? Coulomb. Coulomb. Yang ketiga apa?
Beda potensial. Beda yang terakhir medan listrik dulu. Enggak apa-apa lah, terbalik. Terus ada lagi energi listrik. Seharusnya energi listrik di atas ya. Oke, enggak apa-apa. Energi listrik. Nanti di rumah supaya pintar, ini dicari apa sih muatan listrik? Apa sih hukum Coulomb? Ini beda potensial, muatan listrik, energi listrik. Nanti baru kita akan mempelajari gejalanya yang dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh muatan listrik statis, ya. Nah, sekarang ini yang perlu kalian ketahui. Kalau istilah-istilah yang perlu kalian ketahui apa aja? Istilah penting. Ibu tulis istilah penting. Apa aja? Apa? Muatan. Terus? Satu orang aja. Apa? Elektrolit. Hah? Elektron. Terus? Proton, bukan proton saga ya. Terus? Apa? Elektroskop. Terus? Ada 8 ini, Ibu. Susah kalian, tidak bisa dipercaya. 164. Ini nah Ibu punya buku. Apa ini ya? Tidak bisa baca Ibu. Modul listrik itu. Medan listrik. Terus di bawahnya beda potensial listrik. Medan listrik sama beda potensial. Oke. Nanti kalau kalian sudah mengetahui, jadi sudah dasarnya kalau pohon itu ada akar, batang, daun, bunga. Kalau sudah ada akar, batang, daun, bunga kan tinggal menikmati buah. Nah, seperti ini kalian juga akan belajar listrik. Nanti juga ada hitung-hitungannya. Jadi siapkan kalian untuk belajar perkalian di rumah. Tapi untuk yang awal kalian harus mengetahui apa sih muatan listrik. Terus hukum Coulomb itu apa-apa aja. Termasuk istilah-istilah yang ada pada listrik statis. Sebelum Ibu ke refleksi, ada yang mau bertanya atau ada, Bu, saya disuruh orang tua saya menyucukkan kulkas, tapi badan saya bergetar. Kan saya cocok dia jadi orang epilepsi. Ya kan? Pernah enggak kalian disuruh orang tua kalian tangannya basah baru cucukan itu listrik? Enggak pernah kan? Yang betul itu pakai sandal supaya kaki kita tidak langsung menyentuh lantai kalau mau selamat. Tapi kalau mau game open, makan ayam soto gratis. Jam. Kalau hal yang aneh-aneh sukanya sama panjang umur. Ya, kalau mau makan soto gratis, betul-betul aja. Oke, ada yang mau bertanya? Karena di sini Ibu kasih refleksi perwakilan aja. Perwakilan kalau semuanya rempong. Oke? Kalian pasti juga enggak ada. Tapi nanti kalau sudah ada contoh di depan, bisa dilakukan di rumah. Tapi oke? Enggak ada yang mau bertanya? Sudah? Ada? Ada. Biasa Rizky ini banyak nih. Kalau badan besar, kan energinya tuh banyak. Kalau itu ada energi listrik, kalau Rizky punya energi, anu dia. Ayo. Dada. Oke. Sekarang
Ibu kasih tambahan permainan, tapi sebenarnya nanti banyak tugasnya kan. Nanti kalau ada bikin tim diskusi, tapi ini baru awal. Ibu hanya menjelaskan di sini aja. Selebihnya ingat, ada tugas kalian di rumah untuk mencari istilah-istilahnya. Oke, ini perwakilan aja. Ibu minta yang nakal sekali di kelas. Siapa? Said, coba mewakili Said. Said mewakili, perhatikan nanti di rumah ada kertas. Said maju ke depan nak. Enggak, Said tanda baik kok. Tapi ibu minta tolong maju ke depan. Ini hanya cuma banyak sebenarnya contoh kelistrikan. Misalkan juga banyak, tapi ini salah satu dulu. Kalian perhatikan. Ih, banyak kipas. Kebesaran kali ini ya. Oke, nih coba. Kalau ini nanti tidak berhasil, berarti ibu motong kertasnya kegedean. Coba, mana pulpen ibu? Nah, Said, langkahnya ini kertas dipotong kecil-kecil. Halo, walaupun tidak melihat tapi suara ibu nyaring ya. Ini ada kertas dipotong kecil-kecil. Terus Said kasih kecil lagi Said. Said potongkan kecil-kecil. Tangan ibu. Ini kasih kecil-kecil. Ya. Sini. Ya, nah itu kecil-kecil cantik. Lagi Said. Makanya hanya satu aja ibu. Kalau semua nanti berhamburan ada kipas. Oke. Ini lagi Said. Copot. Bisakah dimatikan kipasnya dulu? Sebentar aja. Oke, silakan ya. Ini ada sebuah pulpen, ini ada kertas. Oke, sabar. Nah, ini kau gosok-gosok Said. Kiri kanan, ya terus. Nanti kalau sudah, gosoknya yang betul dong, ya. Kenapa nih Bu? Terus. Loh. Ikhlas bang. Ya. Terus, coba tes. Bawa ke sini, melengket enggak? Taruh sini. Ya, ini buktinya. Setelah pulpen digosok-gosok di kertas. Nah, coba kalau ini enggak Sekarang perhatikan, pulpennya tidak digosok-gosok di kertas. Apakah kertasnya ini naik ke atas? Coba, ini enggak digosok. Enggak ada ya. Sekarang coba dibuktikan digosok sekali lagi. Dah. Sini. Nah, ya. Bedanya, nah, inilah kalau di dalam listrik, terima kasih. Ya, bedanya ini hanya contoh dalam listrik statis. Listrik statis itu adalah listrik diam. Nah, ketika pulpen, tapi yang bisa dipraktekkan hanya pulpen seperti ini. Nah, jadi ketika digosok-gosokkan di kertas, dikasih objek untuk ini, kertasnya terangkat. Tapi kalau pulpen ini tidak digosokkan di kertas, kertas benda yang di bawah tidak naik ke pulpen. Itu satu. Ada lagi. Misal,
kalian asik nonton TV di rumah. Nah, terus kalian sudah malam, matikan TV-nya. Nah, kalau kalian habis dimatikan TV, tangan kalian dekatkan ke TV, itu kayak ada bulu-bulu yang dirasakan, ya, kayak ada semut-semut. Nah, ketika tidak betul Triutami, ya, tapi bukan juga ada listrik baru kalian taruh begini, ya, banyak. Terus ada sisir atau mistar yang ditaruh di rambut. Nanti rambut berdiri dengan jigratnya, nggak usah pakai minyak rambut, oke? Nah, sebenarnya pembelajaran itu mengasihkan. Ini hanya ini. Jadi sebelum ibu tutup, ibu ambil kesimpulan. Jadi kalian harus di dalam listrik statis, tidak bisa karena pulpennya beda, bukan pulpen. Nanti kita ulang lagi ya. Masih ada 1 jam kan? Kita praktek. Oke, jadi tidak ada yang bertanya. Jadi kita belum diskusi dulu, tapi tugas kalian untuk mempelajari listrik statis itu harus kalian tahu hukum Coulomb, muatan listrik, beda potensial. Nah, nanti ada contoh-contoh di dalam muatan listrik, ada medan listrik dan sebagainya. Oke? Yang hobi menghitung, nanti kalian siap di dalam listrik statis. Oke. Boleh bertanya, enggak apa-apa. Loh. Misalkan apa gitu dalam saat hujan dingin. Nah, enggak apa-apa. Ayo Rizky. Silahkan Rizky. Rizky atau mewakili bertanya. Ini saya mau tanya. Ya. Dengarkan, ada temannya mau bertanya. Nyaring. Tadi kan ibu bilang kalau misalkan pernah disuruh cucu kulkas, terus dia tuh listriknya nyalur ke tubuh, berarti itu listriknya. Nah, pertanyaannya, ketika kita menyucuk listrik, terus kita agak mau kesetrum, berarti aliran kabel yang mau dicucuk itu ada bermasalah, biasanya lepas. Kalau kabel itu kan ada warna hitam sama warna merah, kok warna putih. Ya, sebenarnya tidak masalah. Kalau dalam listrik ini bukan harus seseorang mengalami kesetrum, tidak. Yang pasti makanya Ibu ambil tadi contoh, ketika tangan kita basah, kita tidak siap, terus disuruh orang tua mencucukkan. Tapi kalau kalian ketika disuruh tangannya dielap, kan kondisi tangan dalam keadaan kering. Nah, tapi kalau ketika dicucukkan terus itu kita kesetrum, berarti kabel itu perlu diperbaiki. Panggil orang yang mengetahui di mana kabel itu ada yang rusak atau tidak. Ya, apalagi sekarang tikusnya lagi ngetren. Suka makan kabel-kabel. Ya, jadi sebelum mencolok, makanya kalau bekerja memang harus hati-hati, teliti, apapun pekerjaan. Ya, ada lagi. Ibu senang kalau ada anak yang bertanya, berarti dia tidak ngantuk. Coba Said, Ibu coba. Tadi kita mempelajari apa hari ini judulnya? Listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis terjadi akibat antar. Loh, kok Ibu yang jawab semua? Apa itu? Dilihat catatannya. Listrik statis. Kok sudah ditutup? Listrik statis terjadi Oke, banyak. Sebenarnya nanti ada petir, tapi kita pelajari di pelajaran berikutnya. Jadi nanti Ibu masuk, semua siswa sudah tahu itu yang Ibu suruh ya. Apa itu hukum Coulomb, dan siap dengan tugas-tugas. Karena nanti yang kedua itu bukan menjelaskan, mengamati. Ya, kalau ini kan gampang aja, hanya konsep-konsep. Misalkan
pengertian dan sebagainya. Bisa Irjan? Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak hari ini, terima kasih. Ibu tutup pertemuan ini. Jadi nanti belajar lagi di rumah yang baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian, ya. Kalau langsung tiga udah mau. Tiga apanya? Tiga itu kurang. Hari ini kita akan mengadakan tanya jawab setelah dilakukan observasi di kelas. Ibu Sugi, ini Pak adekku Suara sebagai pengajar praktek saya, karena beliau akan melihat dan menilai saya dalam melakukan coaching pasca observasi kelas, dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang sudah Ibu lakukan. Tujuan pembelajaran yang Ibu rancang pada saat kegiatan pembelajaran di kelas seperti apa tadi, Bu Sugi? Oke. Pertama-tama kebetulan anak kelas 9 ini sudah masuk di dalam judul listrik statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Di situ sudah diberikan contoh, misalkan mereka itu mengetahui apa listrik sumbernya dari mana. Nah, jadi yang ditekankan pertama, tujuan pembelajaran itu adalah pertama itu melalui diskusi, peserta didik itu dapat memberikan contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, misalkan mereka menggunakan kayak kipas angin, lampu sehari-hari. Kalau di kehidupan rumah itu ya seperti kulkas, televisi dan sebagainya. Tetapi yang dipelajari di sini nih baru mengenalkan mereka tentang adanya beda potensial, muatan listrik dan sebagainya. Jadi judul pertama itu adalah melalui diskusi, peserta didik itu dapat memberikan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baru diskusi dulu Bu Norma. Nah, nanti setelah diskusi mereka kan pasti melihat begitu mereka bangun tidur, apakah setiap kehidupan mereka kan beda-beda nih. Jadi mereka tahu, nanti mereka diskusikan apa-apa aja. Nah, terus pembelajaran dalam listrik statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari ini ada 4. Yang pertama itu melalui diskusi, kedua ini yang menarik. Tapi ya nanti beda lagi, ada waktu yang tepat. Kalau yang kedua ini tujuannya adalah untuk mengamati dan menganalisis peristiwa. Nah, di situ kalau mereka tidak mau susah, mereka hanya modal penggaris, digosok-gosokkan di rambut, tapi rambutnya yang kering, bukan yang basah. Nah, nanti apa yang terjadi? Atau juga penggaris digosokkan di kertas. Tapi yang sering terjadi anak-anak melakukan ada potongan kertas kecil-kecil. Nah, itu digunting, baru tuh ada kertas sama polpen, tapi polpen bukan sembarang polpen, hanya polpen yang ballpoint pilot. Bukan yang anunya tajam. Jadi yang bawahnya pulpen itu digosok-gosokkan di kertas, terus dicontohkan, diambil di butiran kertas-kertas kecil yang sudah dipotong-potong. Nah, biasanya kalau dia mengandung kelistrikan, kertas itu akan naik ke pulpen itu. Nah, jadi ada 2 terjadi. Yang pertama siswa itu menggosok-gosokkan, yang kedua tidak digosokkan. Nah, dibuktikan di kertas potongan yang kecil-kecil tadi. Nah, tujuan yang ketiga itu adalah siswa mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Nah, nanti akan mereka belajar tentang hukum Coulomb, ada yang dan sebagainya, ada mengenai arus listrik. Nah, tujuan yang terakhir itu adalah menjelaskan sifat muatan listrik statis. Jadi dalam yang bab ini ada 4 yang harus dipelajari.
Itu yang pertama mereka melalui diskusi, yang kedua mengamati dan menganalisis, ketiga mengidentifikasi, keempat itu menjelaskan. Itu aja sementara dalam bab ini. Itu aja Bu Norma. Iya, tadi sudah saya lihat juga waktu observasi di kelas sangat menarik sekali ya Bu Sugi ya. Iya. Siswanya antusias. Oke, lalu dari tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi ya, tujuan tadi yang ada 4 tadi. Yang mana yang masih perlu harus digarisbawahi atau yang harus ditekankan pada peserta didik Iya. Ibu Sugi di kelas? Oke, sebenarnya ini susah-susah juga gampang. Apalagi di zaman sekarang ini, anak-anak kalau kita dulu sebelum ada jam pembelajaran atau ada jadwal roster besok, kita mulai membaca 10 atau 20 menit. Nah ini mungkin sudah karena zamannya sudah canggih mungkin ya, ada HP. Sebenarnya kan mungkin orang tua tuh memerintahkan mereka untuk belajar, tapi mungkin lebih asik ke yang HP ini, jadi mungkin mereka lupa. Tapi sebenarnya bukan lupa, kalau bisa mereka namanya membagi waktu, itu saya rasa sudah ditekankan bahwa tugas utama pelajar itu ada 3. Yang pertama belajar. Tetapi mungkin ini ya anak-anak mungkin sudah ngetren lah ya. Nggak bisa lagi seperti zaman kita dulu, buku cetak itu terbatas, kita harus pinjam di perpustakaan. Mungkin ini karena sudah canggih dan buku itu banyak, jadi mereka tuh lelah sebelum membaca. Ini baru kemungkinan saya, tapi semoga tidak. Semoga semua pelajar di Indonesia tuh rajin membaca, apalagi sekarang udah ada zamannya literasi dan numerasi. Di situ mau tidak mau kita harus membaca 5 menit sebelum belajar. Nah, kembali lagi, kalau dari 4 tujuan pembelajaran itu, mungkin saya menarik yang kedua Bu Norma. Di situ adalah tujuannya di mana anak-anak mengamati dan menganalisis. Nah, di sini mungkin kalau itu kan kita berarti kita larinya ke apa? Membuat kelompok. Nah, sedangkan kelompok itu mungkin anak-anak perlu didampingi, tetapi kan guru hanya 1. Nah, mungkin di sini ketika mereka mengadakan yang mengamati tadi dan menganalisis, nah di kelompok yang ditunggui oleh guru itu mungkin anak-anaknya serius. Nah, sedangkan yang tidak ditunggui oleh anak-anak ini mungkin mereka main-main dulu sebelum guru pendampingnya itu datang. Nah, itu mungkin yang menjadi kendala saya. Jadi mungkin anak-anak ini ya minta perhatiannya cukup. Mungkin ketika kalau sudah anak-anak itu didampingi, ketika mereka sudah mengamati dan menganalisis, mungkin akan berjalan baik. Tapi mungkin itu kalau yang sudah ditunggui oleh guru pendamping, baru kita nanti kan pastinya kita guru hanya 1 aja, sedangkan kelompok itu ada 4 terbentuk. Misal siswanya 32, kalau paling banter 1 kelompok 6, ya ada 5 lah ya, 5 kelompok. Sedangkan itu mungkin ya itu memang saya bilang di antara ya kalau kayak mengidentifikasi, menjelaskan, terus itu yang diskusi, mungkin kita bisa mengetahui oh langkah-langkah pertamanya begini. Tapi kalau kita yang mengamati dan menganalisis itu memang perlu luar biasa. Harus gurunya gercep, gerakan cepat. Mungkin itu aja Bu Norma dari melalui mengamati dan menganalisis. Jadi tujuan yang kedua mengamati anak-anak melakukan praktek atau percobaan tentang listrik statis ya Bu Sugi ya. Baik. Lalu kenapa dengan tujuan pembelajaran yang Ibu maksud tersebut, apakah anak-anaknya pada saat di kelas yang saya perlihatkan ada kesulitan enggak? Anak-anaknya pada saat melakukan praktek atau mengamati tentang listrik statis pada bolpen dengan kertas itu, ada kesulitan pada siswanya? Yang pertama, sebelum dijelaskan pastinya anak-anak bingung. Kok bisa sebuah pulpen dan kertas itu menghasilkan listrik? Nah itu, tapi setelah dijelaskan, dan itu pun juga ini menjadi ini dari 32 siswa itu
alhamdulillah lah kalau semua memperhatikan. Tapi kan pasti ada yang usil. Nah, mereka kadang-kadang, Bu, main sulap kah? Bilang anak-anak bertanya. Maksud saya, ya kadang-kadang mungkin mereka juga perlu penjernihan supaya tidak tegang gitu kan. Ya kadang-kadang, oke, Ibu akan main sulap sekarang gitu kan. Tapi perhatikan ya anak-anak. Nah, kalau sebenarnya mereka dibimbing dan diperintahkan untuk ini, mau aja Bu Norma. Tapi pasti kalau itu kan pasti ada anak-anak di antara itu pasti ada yang usil. Tapi itu kan tugas kita sebagai guru bagaimana mengarahkan dan mendidik anak itu bisa ikut pembelajaran dengan baik. Nah, jadi kadang-kadang ketika dijelaskan baru mereka akan paham. Tapi ya di situ kan kita selalu bagi siswa yang belum mengerti itu boleh bertanya. Kalau tidak, kita bisa sharing sesama teman dan ibu sebagai guru di dalam pembelajaran itu. Jadi dikasih keterbukaan untuk selalu bertanya. Nah, sampai mereka ini ya kadang-kadang mungkin kalau tidak selesai jamnya habis, bisa sharing di rumah. Nanti mereka membuat pertanyaan, dicatat, ketika ada jam pelajaran IPA lagi, disambung lagi. Begitu kira-kira. Setelah ini yang saya lihat kemarin itu kegiatan di kelas Ibu Sugi, caranya Ibu Sugi maksud saya untuk menarik siswa tadi untuk melakukan betul-betul melakukan pengamatan yang benar dan bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Kira-kira nanti langkahnya seperti apa nanti ke depannya Ibu Sugi? Ya. Itu mungkin nanti saya ini belajar tadi, mungkin anak-anak itu supaya fokus, mungkin saya akan menambah permainan atau program mengajar saya supaya menarik dan anak-anak tidak cepat bosan. Mungkin saya ikut ada pelatihan semacam model-model baru mengajar itu Bu Norma. Kayak ada penguatan kayak ice breaking, sama ada saya lihat ini teknik stop. Nah, teknik stop itu saya mungkin kalau kita guru itu semacam ISK, pelatihan, merenungkan terus mereka nanti kayak diajak ke alam yang bagaimana, terus nanti dikasih musik yang sendu supaya anak-anak itu begini. Nah, itu tergantung dari suasana. Apakah kalau macam keagamaan mereka nanti akan tobat macam-macam. Nah, tapi kalau IPA mungkin suasana yang bagaimana dilihat dari alam. Kalau IPA ini kan benda mati dan benda hidup dipelajari, manusia, hewan, tumbuhan, dan mereka bisa juga melihat di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu aja mungkin yang saya ingin kuatkan program supaya anak-anak itu bisa tidak belajar jenuh, yaitu dengan tadi ice breaking sama teknik stop. Oke. Saya baru melihat itu didapat juga dari selain pelatihan ada kelompok kayak MGMP kebetulan kami juga kemarin sudah sampai di situ tentang teknik stop dan juga sudah dikasih semacam itulah, menarik kayaknya. Semoga anak-anak kita juga bisa belajar dengan giat juga. Itu aja. Oke. Kapan Ibu Sugi akan melakukan hal seperti itu nanti? Mungkin saya program dulu dan saya lihat kan misalkan sesuai dengan materi yang akan diajarkan kan tidak sembarangan. Nanti kalau tidak bersesuaian kan tidak mantap. Jadi mungkin saya lihat judul-judulnya dulu di mana dia sesuai dengan ice breaking sama teknik stop. Nah, sekarang juga mungkin banyak pembelajaran ya Bu Norma, semacam game-game teka-teki diarahkan ke bidang IPA juga, misalkan kayak teknologi dan sebagainya. Dilihat dari judul. Tapi secepatnya Bu Norma, karena ini kayaknya asik sekali ice breaking dan teknik stop. Mudah-mudahan anak-anak fokus semuanya ke situ. Baik, saya jadi tidak sabar nanti untuk melihat di kelas Ibu Sugi menggunakan ice breaking dan teknik stop. Jadi sekarang Ibu Sugi sudah tahu apa yang harus Ibu Sugi lakukan untuk kedepannya ya? Ya, mudah-mudahan. Dan ini juga ya
minta bantuan Bu Norma juga supaya kita satu tim dalam IPA bisa anak-anak maju ke depan. Itu aja Bu. Baik, karena Ibu Sugi sudah tahu langkah yang harus Ibu Sugi lakukan, berarti nanti saya bisa menyaksikan kegiatan mengajar di kelasnya Ibu Sugi ya. Dengan senang hati dan mohon masukan-masukan apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam mengajar, karena kita nih mengantarkan anak ke masa depan yang cerah Bu Norma. Oke. Baik, kalau begitu Bu Sugi, terima kasih atas waktunya Sama-sama, Bu melakukan coaching kita hari ini ya. Terima kasih. Baik. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak juga. Baik.